selamat pagi. Selamat datang di Rumah Belajar Ilmu Komputer. Teman-teman, pagi ini kita masih belajar tentang KNN atau Canary Snakeboards. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang studi kasus perhitungannya menggunakan Excel. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silakan klik link yang ada di atas. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Nah, di video sebelumnya kita punya masalah nih, kalau misalnya masing-masing variabelnya punya satuan yang berbeda dan juga tidak dilakukan normalization. Nah, ternyata dalam sebuah paper akurasinya akan berbeda gitu ya teman-teman. Kemarin saya tunjukkan gitu ya. Nah, sekarang kita coba pakai normalization yaitu Z-score normalization. Nah, nanti bedanya seperti apa, akurasinya apakah berbeda, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, tujuan dari normalization adalah bagaimana teman-teman mengubah nilai kolom numerik dalam kumpulan data ke skala tertentu, gitu ya, ke skala tanpa mendistorsi atau merusak data yang sudah ada. Jadi jangan khawatir ya, ini tidak merusak data gitu ya, tidak menimbulkan perbedaan yang sangat signifikan teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah paper yang saya sebutkan di video sebelumnya. Ternyata di raw data itu kalau classification akurasinya tidak diolah. Nah, itu di sini teman-teman. Nah, ternyata ketika pakai normalization katakanlah min max, z-score, max, desimal itu akurasinya makin tinggi. Nah, kita coba hari ini dengan z-score. Kemudian apakah memang ada bedanya? Kita coba lihat. Nah, ini paper teman-teman, bahkan mungkin teman-teman kalau menulis paper gitu ya, membandingkan bagaimana normalisasi data aja udah jadi sebuah paper ya, udah jadi sebuah penelitian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian kenapa sih kok harus pakai normalization, Bu? Nah, teman-teman, jika skala dalam dua variabel itu berbeda, maka menyebabkan model yang sudah terbentuk bisa jadi salah prediksi karena kesalahan menghitung jarak. Nah, kita tahu contoh misalnya yang kemarin gitu ya, variabel satunya adalah variabel gaji gitu, katakanlah dolar atau rupiah, yang satunya adalah umur. Nah, ini kalau misalnya tidak dinormalisasi, komputer akan memperlakukan bahwa ini satuannya adalah sama, teman-teman. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah problem. Oke, kemudian Z-score sendiri itu adalah seberapa besar sih standar deviasi data poin Anda dari data rata-rata. Nah, Z-score ini juga digunakan untuk menghindari isu outlier. Kemudian, tetapi dia memang menangani outlier, tapi tidak menghasilkan data yang dinormalisasi dengan skala yang sama persis. Nah, itu Z-score. Oke. Nah, nanti kalau yang minimax dia menghasilkan skala yang sama. Nah, kita coba pakai Z-score dulu. Nah, rumus Z-score itu apa, Bu? Z-score rumusnya adalah ini X gitu ya, adalah original value, nilai yang lama yang akan kalian normalisasi dikurangi mean of data. Oke, mean of data dibagi standar deviasi dari data kalian. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi mencari nilai yang baru, jadi katakanlah variabel X gitu ya. Kita mencari nilai yang baru menggunakan normalisasi Z-score ya. Nilai yang dirubah yang lama mana X-nya itu dikurangi rata-rata dari data secara keseluruhan, kemudian dibagi dari standar deviasi. Nah, teman-teman, untuk mencari rumus standar deviasi, jangan bingung ya kalau teman-teman nanti searching. Ada yang untuk standar deviasi population, kemudian untuk sampel. Nah, teman-teman, di sini kita nanti akan pakai yang standar deviasi sampel. Nah, untuk penjelasannya kenapa pakai itu, nah teman-teman bisa baca lebih detail literasi di qmet.com gitu ya. Itu dijelaskan secara detail. Oke. Nah, studi kasus kali ini kita pakai masih yang kemarin ya, supaya berkelanjutan dan nanti kita akan bandingkan akurasinya. Oke, belum ke akurasi, kita akan bandingkan kalau misalnya K-nya sama dengan 1, 3, dan 5, apakah sama hasilnya. Nah, nanti kita akan bandingkan. Nah, teman-teman, oke, kita langsung ke Excel aja ya, teman-teman. Nah, ini ya, ini Excel kita, teman-teman. Ini adalah kasus yang kita bahas hari ini, yaitu menyelesaikan nilai KNN dengan melakukan normalisasi dulu terhadap
apa namanya variabel-variabel kita. Nah, di sini ada 2 variabel, yaitu umur dan pinjaman ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita masih menghitung kira-kira Andre ini masuk di klasifikasi kelas yang mana? Apakah dia diberi pinjaman, yes atau no atau n gitu ya di default keputusannya. Oke. Nah, rumus z-score masih ingat ya, tadi saya sebutkan bahwa X atau original value dikurangin mean, kemudian dibagi standard deviation of data. Nah, kita cari mean dulu ya teman-teman. Nah, ini kalau nyari mean adalah sama dengan gitu ya, average atau rata-rata dari B2 yaitu si John sampai ke Jack, teman-teman. Oke. Nah, kemudian ketemulah yang min-nya teman-teman 37,818. Oke. Ini 37,818 itu adalah min dari data. Kemudian kita cari standar deviasi dari umur gitu ya, teman-teman. Nah, ketika nyari standar deviasi untuk umur, ini rumusnya adalah pakai standar deviasi sampel ya, STDEV titik S. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau yang Excel yang terbaru pakai S ya. Kalau misalnya Excel lama biasanya cuma STDEV. Nah, juga sama B2 sampai ke B12. Nah, nanti sudah ketemu teman-teman 12,624. Nah, setelah itu cari juga rata-rata yang ada di gaji gitu ya, di loan gitu ya. Kemudian cari juga yang di standar deviasinya dengan rumus yang sama. Setelah ketemu, kita coba di ini ya teman-teman. Oke. Di sini ya, saya kuning biar kita fokus di sini. Rumusnya adalah, nah, X original value, X si John ini yang 25 tahun yang akan kita normalisasi pakai z-score B2 dikurangi B16. B16 adalah mean dari X gitu ya. Oke. Kemudian dibagi dengan standar deviasi dari X yaitu 12,624 yaitu B17. Sekali lagi karena kita menghitung gitu ya. Nanti kita ngitungnya itu min sama standar deviasinya tetap yang B16, B17, C16, C17. Jangan lupa kasih tanda di sini tanda dolar ya. Tekan aja F4 dikunci dulu gitu supaya nggak gerak dan rumusnya supaya nggak salah. Nah, setelah udah dikunci B16 sama B17-nya, tinggal enter, kemudian teman-teman bisa tarik sampai ke bawah gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke. Teman tarik sampai bawah, kemudian juga sama dengan get score yang peminjaman, jumlah peminjaman gitu ya. C2 di sini John, kemudian dikurangi C16 gitu ya. C16. C16 minnya gitu ya, teman-teman. Sampai ke dibagi minnya. Nah, sudah itu ditarik aja ke bawah sama teman-teman, sama persis. Kemudian setelah itu teman-teman baru hitung kira-kira jarak antara si Andre dan juga semua data gitu ya, ke John, ke Smith, ke Alex, karena kita akan mencari kira-kira jarak yang paling terkecil gitu ya teman-teman. Loh Bu, ini Andre kan 48, 104 142.000 katakanlah. Nah, itu nyari Z-score-nya seperti apa? Ya sama teman-teman, B13 gitu ya. Si John ini dibagi B16 min-nya dari data kita yang sebelumnya gitu ya. Kemudian dibagi dari standar deviasinya sama dengan ini gitu ya. Jadi dia juga harus dinormalisasi teman-teman. Bukan 48 sama 142.000 ya. Nah, nanti salah. Ketika semua sudah dinormalisasi, hitunglah jarak ekludiennya. Sama persis teman-teman. Kita tahu bahwa jarak ekludien akar gitu ya, yang kita bahas kemarin gitu ya, SQRT, kemudian di sini jarak F2 dikurangi F13, jadi jarak antara Andre terhadap John, Andre terhadap Smith, Andre terhadap Alex gitu ya. Nah, kalau yang pertama ini adalah terhadap John. Oke. Kemudian jangan lupa sekali lagi kunci teman-teman, kunci di F13 dan di G13 dengan menekan tanda F gitu ya. Kalau misalnya saya mau kunci yang F13 ya saya tekan F gini ya. Oke.
Nah, F13 saya letakkan kursor saya di depan F-nya, saya tekan F4. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Oke, setelah itu teman-teman setelah dikunci tinggal tarik aja sampai ke bawah. Nah, gitu ya. Kemudian sama persis ketika di ranking gitu ya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya juga ya, sudah saya jelaskan bagaimana mencari ranking, kemudian gitu ya. Nah, teman-teman cari ranking gitu ya, jarak yang paling kecil ke jarak yang paling besar. Nah, di ranking aja pakai rumus ini teman-teman, rank EQ, kemudian kita karena mau meranking di baris I2 berarti I2 kemudian titik koma gitu ya. Ikuti rumusnya aja. Kemudian dari I2 sampai I12 yang akan di ranking ya. Oke. Nah, bukan sampai 13 ya karena Jack yang dicari kan. Oke, I sampai 12. Setelah itu jangan lupa satu ini adalah order atau bisa disebut dengan ascending. Jadi dicari yang terdekat sampai nanti yang paling jauh jaraknya. Oke, setelah ketemu rankingnya teman-teman. Nah ini kalau K sama dengan 1, yang terdekat adalah ranking 1 ini adalah si Alex. Nah kita lihat bahwa si Alex ini N-nya adalah no. Maka dari itu eh, kalau misalnya ketetanggaannya Andre disuruh nyari K sama dengan 1 di KNN itu, maka dia jawabannya adalah no. Dia masuk di kelas yang no, tidak mendapatkan pinjaman. Gitu ya. Karena tetangganya cuma 1. Kalau ditentukan K sama dengan 3, siapa? Cari 3 jarak yang paling dekat. Oh, ternyata adalah di sini si George, kemudian di sini ada si Kate, kemudian eh, yang terakhir adalah George, Kate, dan juga Alex gitu ya teman-teman. Nah, kita tinggal cari mayoritas. Kalau K sama dengan 3, jawabannya no apa yes? Oh, ternyata no. Berarti si Andre ini ketika ditentukan K sama dengan 3, maka dia adalah jawabannya no. Karena mayoritas adalah no. Maka dia masuk di kelas no. Kalau K sama dengan 5, sama ya. Oke, ternyata yang mayoritas adalah yes. Maka dia masuk di kelas yang yes, diberikan pinjaman. Seperti itu ya. Jadi ingat tagline-nya, siapa tetangga terdekatmu, itulah kamu. Gitu ya. Itu berlaku di KNN. Nah, teman-teman bisa juga pakai rumus standarize gitu ya, standarize. Nah, gitu ya rumusnya. Nanti standarize B2 sampai B2 dan B dibagi titik koma min, titik koma standar deviasi. Jangan lupa dikunci enter gitu ya. Ini sama. Kita bandingkan ya di sini. Oke, di sini sama yang ada di sini, sama hasilnya nggak jauh beda. Nah, gitu ya. Oke, setelah sampai kita bandingkan teman-teman. Nah, kita bandingkan dari yang ini, tabel yang sebelah kiri yang saya sorot ini adalah tidak tidak memakai normalisasi. Oke, kalau yang ini memakai normalisasi Yates score. Nah, teman-teman, kita analisis ya bedanya. Ternyata kalau K sama dengan 1, nggak pakai normalisasi, dia jawabannya adalah yes. Dan kalau pakai normalisasi, jawabannya adalah no. Wow, beda ya. Nah, kalau K sama dengan 3, jawabannya yes. Ternyata di sini K jawabannya adalah no. Gitu ya. Wow, beda juga nih. Nah, kalau K sama dengan 5, dia sama-sama yes gitu. Wow, ternyata kalau kita pikir, wah bahaya juga ya Bu, misalnya. Nah, ini akan kita buktikan di video selanjutnya, teman-teman. Kalau pakai tanpa normalisasi, pakai normalisasi Z-score. Nah, next kita akan membahas tentang normalisasi pakai min-max normalization. Kira-kira hasilnya apakah beda lagi atau sama gitu ya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini gitu ya. Nah, kita jumpa lagi gitu ya untuk KNN gitu ya, menggunakan Excel dengan min-max normalization. Terima kasih untuk hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita.